Bisa Anda bayangkan, di saat buruh-buruh pabrik di Cikarang dan Karawang menatap cemas mesin-mesin yang mulai mendingin karena sepi pesanan, di saat jutaan pasang mata rakyat desa menanti harapan swasembada, di balik tirai kekuasaan, sebuah pena telah menandatangani kontrak senilai 24,66 triliun rupiah. Bukan untuk menghidupkan pabrik kita, bukan untuk menyerap keringat anak bangsa, tapi untuk memboyong 105.000 unit mesin asing melintasi Samudra Hindia. Ini bukan sekedar soal pengadaan mobil, ini adalah tentang bagaimana kedaulatan industri kita digadai demi alibi efisiensi yang semu. Tentang bagaimana narasi pertahanan digunakan untuk membungkam akuntabilitas, dan tentang drama pengunduran diri seorang direktur utama yang berakhir dengan eksekusi proyek raksasa yang penuh tanda tanya. Proyek ini berada di bawah naungan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sebuah angka pengadaan yang masif bahkan bagi ukuran perusahaan otomotif raksasa di Indonesia. Namun ada satu pertanyaan mendasar yang memicu kemarahan pelaku industri lokal. Mengapa India? Dan mengapa di saat kapasitas produksi pabrik dalam negeri sedang melimpah, kita justru memilih untuk membelanjakan devisa ke luar negeri? Sorotan kali ini kita akan membedah aktor di balik pengadaan ini, celah regulasi yang digunakan, hingga ancaman deindustrialisasi yang membayangi ekonomi Indonesia. Mari kita mulai penelusuran ini dari pelaksana proyek, PT Agrinas Pangan Nusantara. Secara struktural, perusahaan ini terafiliasi dengan Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan di bawah pembinaan Kementerian Pertahanan. Sorotan utama jatuh pada direktur utamanya, Joao Angelo de Souza Mota. Rekam jejaknya dalam setahun terakhir penuh dengan tanda tanya. Pada Agustus 2025, Mota sempat menyatakan pengunduran diri dengan alasan malu karena anggaran perusahaan 0 rupiah. Namun, dalam hitungan bulan, pengunduran diri itu batal. Mota kembali menjabat dan kini mengeksekusi kontrak raksasa senilai puluhan triliun rupiah. Keterlibatan PT Agrinas yang terafiliasi dengan yayasan di bawah Kemenhan menunjukkan adanya pola military industrial complex versi domestik. Drama jabatan Joao Mota dari ingin mundur karena anggaran nol menjadi eksekutor puluhan triliun dalam sekejap adalah sinyal adanya aliran likuiditas besar lewat diskresi khusus, bukan lewat tender normal yang transparan. Pernyataan manut dan setia pada negara seringkali menjadi tameng untuk menghindari akuntabilitas publik. Dalam demokrasi, kebijakan sebesar ini seharusnya melewati uji publik yang ketat, bukan sekedar instruksi yang dibalut narasi pertahanan. Dan alibi yang dilemparkan Agrinas ke publik adalah efisiensi. Mota mengklaim harga produk India 50% lebih murah. Namun klaim ini tidak disertai dengan rincian biaya purna jual dan dampak jangka panjang terhadap ekosistem industri lokal. Pertanyaannya, apakah ini murni soal efisiensi anggaran atau ada tekanan penugasan yang mengabaikan aspek keberlanjutan industri nasional? Kami menganalisa klaim efisiensi 50% oleh Joao Mota adalah logika yang cacat secara makro. Industri otomotif bukan transaksi jual beli putus seperti di pasar tradisional. Mengimpor 105.000 unit dalam bentuk utuh atau CBU berarti menguras 20,6 triliun rupiah devisa negara dalam sekejap. Ini adalah hantaman telak bagi neraca perdagangan kita. Kita tidak hanya membeli mobil, kita sedang mengimpor pengangguran. Dengan memutus rantai pasok lokal atau backward linkage, ribuan vendor UKM yang menyuplai ban, aki, dan kursi akan kehilangan pasar. Belum lagi resiko gajah putih akibat biaya purna jual yang gaib. Jika suku cadang harus didatangkan dari Mumbai, di mana letak efisiensi yang digaungkan? Setiap rupiah yang dihemat di awal akan menjadi beban di kemudian hari. Dan apalah artinya harga murah jika kendaraan ini hanya akan menjadi besi tua di pedalaman Papua misalnya, karena tidak ada baut yang bisa dibeli di pasar lokal. Proyek ini beresiko menjadi monumen kegagalan pemborosan anggaran, di mana rakyat desa diberikan hadiah, tapi sebenarnya adalah beban. Kebijakan ini juga diprediksi akan memicu sentimen ketidakadilan yang tajam di saat pabrik di Cikarang dan Karawang mengalami idle capacity atau menganggur. Pemerintah justru memberi makan industri India. Ada pesan visual yang buruk bagi ribuan buruh lokal. Negara lebih memilih produk asing daripada mengamankan dapur rakyat sendiri. Koperasi Merah Putih katanya untuk kemandirian desa, tapi bagaimana bisa mandiri jika teknologi logistiknya bergantung pada rantai pasok asing? Ada risiko diskoneksi sosial ketika petani diberikan kendaraan yang asing bagi mekanik lokal di pelosok Nusantara.
Kita harus melihat proyek Operasi Merah Putih bukan sebagai inisiatif koperasi akar rumput biasa. Ini adalah sebuah operasi besar dengan payung hukum yang sangat kokoh. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025. Di Senayan, program ini dijaga ketat oleh sosok sekaliber Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI dari partainya Presiden Prabowo. Ia adalah tokoh sentral yang memastikan narasi swasembada pangan tetap menjadi jualan utama di balik pengadaan ini. Namun, di tengah solidnya legitimasi politik ini, muncul sebuah anomali besar. Mengapa kontrak senilai 24,66 triliun rupiah bisa jatuh begitu saja ke tangan pabrikan India tanpa proses tender terbuka yang transparan? Mengapa syarat TKDN yang biasanya menjadi kitab suci industri kita tiba-tiba terasa tawar? Kami menganalisa terlihat adanya sinkronisasi yang sangat rapih antara pemegang kebijakan di eksekutif dan penyokong di legislatif. Agenda impor massal ini melenggang seolah tanpa hambatan birokrasi yang berarti. Bahkan hingga saat ini pengiriman mobil-mobil tersebut sudah mulai dilakukan secara bertahap. Saat ini sudah sebanyak 200 unit mobil pick-up dari Mahindra tiba di Indonesia. Namun saat gelombang protes dari Kadin dan pelaku industri lokal semakin tak terbendung, terjadi sebuah manuver politik baru. Sufmi Dasko Ahmad tiba-tiba mengeluarkan pernyataan untuk menunda pembelian kendaraan ini. Saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri. Tentunya Presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut, dan tentunya juga Presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri. Apakah ini sebuah bentuk kepekaan terhadap jeritan industri lokal ataukah sekedar strategi pendinginan untuk meredam amok publik? Penundaan ini memunculkan spekulasi baru. Apakah ada ketidaksepakatan di tingkat elit atau memang ada celah dalam kontrak Agrinas yang baru disadari? Di saat 200 unit Mahindra dikabarkan sudah mendarat, instruksi penundaan ini terasa seperti menarik rem tangan di tengah jalan tol. Jika benar ada niat untuk mengevaluasi, mengapa harus menunggu Kadin berteriak keras? Mengapa prosesnya tidak dari awal melibatkan pabrikan dalam negeri yang sudah jelas memiliki kapasitas? Sinkronisasi rapi yang kita lihat di awal kini mulai menunjukkan retakan atau mungkin sekedar drama untuk menyelamatkan muka politik di tengah kritik deindustrialisasi. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia akhirnya turun gelanggang. Melalui Saleh Husin, mereka melayangkan protes keras langsung ke meja Presiden. Data Kadin bukan sekedar angka di atas kertas. Itu adalah potret keputusasaan industri otomotif kita yang sedang berpuasa di saat pabrik-pabrik di Cikarang dan Karawang mampu memproduksi 400.000 unit pick-up setahun. Sementara pemerintah justru memalingkan wajah. Alibi Agrinas yang menyebut takut mengganggu logistik nasional jika membeli produk lokal bukan hanya terdengar aneh, tapi secara teknis merupakan penghinaan terhadap kapasitas industri dalam negeri yang sudah teruji selama puluhan tahun. Dari perspektif persaingan usaha, kebijakan ini adalah distorsi pasar yang nyata. Pemerintah seharusnya menjadi wasit yang menjaga level playing field atau kesetaraan berusaha. Namun dengan menunjuk langsung pabrikan India tanpa tender transparan, pemerintah sedang melakukan monopoli pengadaan yang membunuh kompetisi sehat. Mengapa produsen lokal yang sudah menanam investasi triliunan rupiah dan memiliki jaringan purna jual luas tidak diberi kesempatan untuk bersaing? Secara ekonomi nasional, ini adalah kerugian multiplier efek yang masif. Dalam dunia manufaktur, kita mengenal istilah backward linkage. Satu unit pick-up lokal bukan hanya milik merek Jepang atau Korea, tapi milik ratusan UKM komponen di dalam negeri. Setiap baut, setiap aki, dan setiap lembar kulit kursi adalah nafas bagi ribuan buruh kita. Dengan impor utuh atau CBU, kita sedang mengimpor kerja keras orang India dan mengekspor pengangguran ke rumah-rumah buruh kita sendiri. Argumen Agrinas bahwa mereka takut mengganggu logistik jika belanja lokal adalah cacat logika yang nyata. Justru dengan utilitas pabrik yang sedang rendah, industri kita membutuhkan stimulus berupa belanja negara. Menolak membeli produk lokal saat pabrik sedang sepi adalah tindakan sabotase ekonomi terhadap struktur manufaktur nasional. Ini bukan soal efisiensi harga, ini soal keberpihakan pada kedaulatan ekonomi yang sedang diuji oleh ambisi importir.
Kadin telah melempar bola panas. Mereka mengingatkan bahwa tanpa industri manufaktur yang kuat, Indonesia emas hanya akan menjadi slogan kosong. Kini kita menanti respon balik dari Presiden. Apakah suara para pengusaha dan buruh ini akan didengar, atau deru mesin Mahindra dan Tata akan tetap dipaksa mengganti suara mesin anak negeri di jalan-jalan desa kita? Dampak dari kebijakan ini pun langsung terasa di bursa saham. Emiten otomotif raksasa seperti Astra International atau ASII tertekan. Pasar merespons negatif potensi kehilangan pangsa pasar yang selama ini menjadi tulang punggung profitabilitas perusahaan. Jika 10 hingga 15% total permintaan pasar tahunan dipenuhi oleh produk impor yang difasilitasi negara, maka pendapatan emiten otomotif dipastikan akan terkoreksi. Selain itu terdapat resiko besar pada aspek purna jual. Jaringan servis Mahindra dan Tata Motors di Indonesia sangat terbatas. Jika 105.000 unit ini disebar di desa-desa terpencil, siapa yang akan menjamin ketersediaan suku cadang? Secara historis menunjukkan bahwa pengadaan kendaraan masif tanpa jaringan purna jual yang kuat seringkali berakhir menjadi besi tua di gudang-gudang daerah. Ini adalah potensi pemborosan anggaran negara dalam skala masif. Kebijakan ini memerlukan evaluasi total. Kita perlu menuntut penjelasan mendalam mengenai proses penunjukan penyedia dari India dan mengapa produk dalam negeri tidak menjadi prioritas utama dalam proyek yang menjandang nama merah putih. Penelusuran ini membawa kita pada satu kesimpulan pahit, bahwa kedaulatan industri seringkali kalah oleh syahwat pengadaan yang instan. 24 triliun rupiah bukan sekedar angka belanja saja. Ia adalah simbol kepercayaan yang dipatahkan. Ia adalah harapan ribuan buruh komponen yang kini harus bersiap menghadapi ketidakpastian hanya karena negara lebih memilih menghidupkan mesin di negeri orang. Kita telah membedah bagaimana ambisi merah putih ternyata berjalan di atas roda impor. Bagaimana drama pengunduran diri seorang Dirut berubah menjadi eksekusi proyek raksasa tanpa tender. Dan bagaimana manuver penundaan di Senayan terasa seperti upaya meredam amuk, bukan evaluasi yang tulus. Resiko gajah putih bukan lagi isapan jempol, ia adalah bom waktu yang sedang berdetak di desa-desa kita. Apalah artinya mobil murah hari ini jika esok ia hanya menjadi besi tua karena kita tidak memiliki kunci untuk memperbaikinya? Apalah artinya efisiensi semu jika harus dibayar dengan matinya industri manufaktur yang sudah kita bangun puluhan tahun? Kini bola panas itu ada di tangan Presiden. Apakah instruksi penundaan itu akan berakhir menjadi pembatalan demi harga diri bangsa, ataukah kepulangan Presiden hanya akan menjadi seremoni penyambutan bagi 105.000 unit Mahindra dan Tata yang siap menggilas aspal Nusantara?